Halo manusia, selamat datang di percakapan antar manusia. Ini gila gema banget. A simple yet useful talk with your favorite host yang belum potong rambut. Belum potong rambut, Cok. Gila. For you guys wondering where are we, kita di salah satu studio di Kota Wisata, Kompark. Kalau mau linknya di deskripsi. Anjay, di endorse guys. Di endorse gak? Gak digaji gue. Oke, hari ini gue bersama salah satu kru nggak? Gak tahu deh. kru tapi kru nggak. kan? Gak jadi gini loh, kan gue pernah rekrut lu, rekrut lu, tapi pertama gak digaji. Udah gak digaji, nggak tahu mau ngapain. Rekrut doang. Tapi masalah gini loh. How I met you though. Kayak ini gue dapat orang Evelyn Heidi ini seperti apa? Gue gak ingat loh. Kita pertama kenalan gimana? Nah itu dia makanya kayak. Walaupun satu sekolah, tapi kan bedanya agak jauh ya. Gue ingetnya tuh dari Stevina. Nah. Terus Stevinanya ngapain di sekolah sampai kita kenal ya? Gue ingetnya malah kita kenal dulu. Baru lu kenal Stevina. Gak tahu deh. Nah gak tau lah, bomat dah yang penting. Ya, please welcome Evelyn Heidi. Halo. Right. Enggak sih, gak banyak yang mau gue ngomongin kayak kita gak bakal bahas soal throwback SD SMP, tapi there's this one moment where this thing happen, pandemic. Kan pandemic jadi everything changes, like we really know teman jadi musuh jadi teman. Betul. Everything went away. Betul. And you feel it by your own. Like, do you really even have friends? Oh, friends pasti punya dong. I mean, yeah, you did, but when the pandemic strikes. When the pandemic strikes, at first ada teman kayak masih suka video callan. Kalau dulu awal-awal pandemi kan kita Zoom terus tuh. Iya, sama teman-teman masih ada tuh. Terus ke tengah udah mulai tidak ada yang diajak call. Sedih. Oke, gitu aja sih kita mau ngomongin. Tapi karena gini ya, karena kalau dibilang bosan sih apa enggak. Bukan bosan kali. Bukan sih. Tapi kayak ketemu the most quality. Nah, this. Aduh, dibahas. Let's talk serious thing ya. Finding circle. Finding your own circle. Now, sebenarnya in your community, like kan kita ada gereja, ada sekolah. Do you really even have one though? Yang benar-benar klop gitu. Ya. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Karena teman-teman gue sekarang yang gue anggap benar-benar best friend itu teman-teman lama, kayak teman-teman SD, teman-teman SMP. Teman-teman yang baru-baru ketemu tuh jarang yang begitu dekat gitu. Jadi ngomong apa ya? Jadi kayak yang udah dulu tuh harusnya dia udah pernah kenalan banget berarti ya. Iya, itu pun juga circle gue misalnya kayak circle pertemanan SD. Gue tuh cuma deket banget sama 2 orang. Sisanya kayak ya udah teman aja, nongkrongnya kayak kadang-kadang nggak pernah cerita gitu. SMP juga yang deket 2 orang. But do they really support you when you're in? Yes, they do. Yang 2 orang ini gue anggap mereka kayak support system gue sih. Shout out dong. Siapa? Kalau yang SD ada yang namanya Mima sama Joshua. Kalau yang SMP, teman-teman SMP gue ada Sheila, Stevina. Itu gue anggap support system terbaik gue for now ya. Nanti Stevina sama Sheila nonton ini kayak, wah gue disebutin. Yoi. Tapi ada teman SD satu lagi, cuma gue gak mau sebut sih. Wah.
Tapi kemarin kan Lukman kemarin pernah ke tempat sekolah kemarin kan. Iya. Ya. Do you feel any changes? Ya menurut gue kayak, nih kok gue gak dapat kayak gini, gue gak dapat kayak gitu. Oh, kalau waktu itu gue main ke SD gue kan. Nah, di situ gedungnya menurut gue banyak yang berubah in terms of quality sih, kayak lift misalnya. Apa lift? Lah Iya. emang berapa lantai? Dulu tuh gedung SD gue 8 lantai. Dan lu SD itu waktu itu pernah di lantai 8? Enggak, di lantai 3 SD-nya. Paling mentok? Iya, SD-nya cuma 1 lantai, soalnya kelasnya dikit. 1-6 tuh di 1 lantai. Nah dulu pas SD kita tuh gak boleh naik lift sama sekali. Oh berarti dari dulu udah ada lift berarti ya? Udah ada lift tapi kita gak boleh naik, students tuh gak boleh naik. Dan bahkan kita kalau ada olahraga ya, kita tuh di lantai 8, lapangannya di lantai 8. Tinggi banget. Iya, jadi kita tuh dari lantai 3 kadang naik sampai ke lantai 8, naik tangga karena gak boleh pakai lift. Terus gak tahu ya, kayak sekarang tuh liftnya udah dibuka gitu loh. Dan lantai 8-nya udah bukan lapangan lagi katanya. Jadi. Tapi lu gak ngetur ke lantai 8 gitu? Apa capek? Apa capek ke lantai 8? Waktu itu pas gue datang. Iya, gue gak naik lantai 8. Males aja sih. Kalau gue yang waktu SD, gue kemarin gak lama gue visit SD SMP itu, a lot things happen. Kayak parkiran tuh udah mulai banyak, pasti lapangan udah mulai ada. Dulunya tuh nggak ada lapangan, nggak kebayang ini lapangannya apa, karena itu dipakai buat tempat parkir. Oh iya. Jadinya dipakailah lapangan itu jadi tempat olahraga. Nggak ada perubahan gedung-gedung sih kayaknya. Nah, let's talk about the thing that you are thriving right now. Aduh, jujur. The thing, I think that since you are, gue lihat di track, story mana ya? Kayak EP ini orangnya, Evelyn ini orangnya sangat close. Like don't want to open to anyone else. Yes. Right? But since this is a podcast, mau gak mau, ini Evelyn ini agak capek kelihatannya. By this pandemic, Evelyn udah mulai masuk kuliah, right? Yes, betul. Why? Why? Aduh, jujur. Awalnya kan pas gue planning semua ini, itu belum pandemi kan, soalnya gue planningnya tuh 2019 akhir. Terus gue di pandangan gue tuh awalnya, wah semuanya bakal lancar-lancar aja. Ternyata ada pandemic hits, terus kayak everything kinda just went downhill gitu loh. Jadi persiapan kuliah gue sekarang kayak agak overwhelming lah buat gue. Tapi itu emang dari sejak berarti gimana? Lu plan itu sebenarnya dari kapan sih? Gue planning dari gue akhir SMP 2019. Oh. Kelas 9. Oh, so like sebenarnya tuh lu gak mau ambil SMA? No. Iya, dari awal gue mulai kelas 9 kayaknya gue udah kayak ntar gue SMA cuma setahun. Habis itu gue langsung proceed kuliah gitu. Jadi emang pandangannya dari awal udah kasih itu sih. Tapi masalahnya SMA-nya gimana ya guys? SMA-nya setahun cuma. udah setahun, teman aja belum dapet. Temen gue 2 orang. Aduh. Tapi was it worth it though? Like, I mean, we are now getting you a better place. Kan you sebenarnya baik maunya ke sini, maunya ke situ. Sebenarnya having that time berapa tahun berarti ya? Lu kayak nunggu 2 tahun untuk mau kuliah kemana kan? Iya, gue nunggu setahun sih. Setahun? Ini udah masuk tahun kedua sebenarnya.
setahun. Ini nanti kalau delay lagi 2 tahun jadi ya. Aduh. Ya, but kan kemarin Deno itu dia itu gap year untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia mau ambil kuliahnya kan. Karena kan dia kan bingung mau kuliahnya di mana, bukan kuliahnya di mana, mau ngambil jurusan apa karena dia takut salah jurusan. Salah jurusan misal terus kebuang duit cuman sia-sia, nggak dapat apa yang dipelajarin jadinya sia-sia kan. Nah, kalau lu sendiri sebenarnya permasalahannya sebenarnya di mana sih? Permasalahan gue sebenarnya masalah-masalah teknis aja ya. Kayak kan gue udah fix mau aktuaria kan jurusan. Dan gue udah fix mau di Cina. Oh. Iya, awalnya. Makanya kemarin gue di Cina kan, tapi online. Tapi setelah gue jalanin satu tahun online itu ternyata gue nggak bisa, gue nggak kayak stres aja. Sebenarnya itu aktuaria itu kayak apa sih kayak gue sih belum paham sih soal aktuaria sih. Oh, aktuaria itu kayak risk management gitu loh. Jadi kalau nanti pas kerja, biasanya kerja di perusahaan asuransi gitu ya. Nanti lu kayak asuransi. Iya, tapi bukan di bagian marketing segala macam. Cuma kayak nanti kita yang analisa resikonya, resiko finansialnya ke depannya gitu. Jadi kayak kita nanti ya bantuin perusahaannya untuk ambil keputusan yang tepat gitulah. Oh. Tapi siapa yang emang beneran itu yang pertama kali lu pengen gitu? Apa? Itu bukan yang gue pengen sih, cuma kan as you know kan gue abis SMP, SMA setahun gue langsung kuliah gitu kan. Jadi my time buat research juga dikit banget. Nah kebetulan hampir satu keluarga besar gue tahu gitu. Gue sukanya matematika. Aneh tapi gue emang sukanya matematika. Nah udah dari situ papa gue, om gue itu yang nyaranin jurusan aktuaria karena papa gue juga lumayan tau lah soal the career stuff, and then om gue juga profesor di UI gitu kan, jadi bisa rekomend. Terus abis gue lihat-lihat juga, oke nih aktuaria gitu. But at the end, no. Akhirnya nggak jadi, nggak jadi aktuaria. But enggak loh, emang kayaknya gue lihat tuh di story mana ya? Kayaknya kayak di sini belum ada dapat. Your math though, like. My what? Your math. Kayaknya outstanding, I guess. Like. Math gue dulu pas SMP, SMA kayaknya bagus-bagus aja sih. Cuma pas kuliah, kemarin di Cina gue dapet algebra, kalkulus. Algebranya masih oke, cuma kalkulusnya gue agak modern sih. Masih oke sih, cuma kayak agak stres. Jadi gini agak guys, lebih rendah. Pelajaran yang bisa kita dapetin hari ini, math lu yang lu dapetin bagus di SMP, SMA, belum tentu lu bagus di kuliah. Betul guys. Gimana? Bahkan SMA, gue itu udah ngambil additional mathematics. Matematika minat apa gimana gitu? Iya, jadi kan Cambridge kan sekolah gue. Iya, jadi kalau di kurikulum gue itu ada subjek namanya additional mathematics. Ya mirip-mirip kayak matematika minat lah kayaknya. Tapi kayak lebih susah gitu. 1 year of taking high school tapi online. Mendingan. Maksudnya kalau menurut gue ya kayak you don't need to, but that's the standar nilai sih kalau mau dapetin kuliah kan, masalahnya kan. Iya kan. Terus daripada nanti misalnya lu nggak SMA tapi mau langsung kuliah, nggak bisa ya, nggak bisa. Iya, makanya ambil 1 tahun. Why like 1 year tapi lu nggak langsung ambil aktuari gitu, like 1 year SMA langsung keluar, waiting 1 year baru kuliah gitu. For waiting that moment you think like what Deno thinks though. Oh kayak ambil gap year maksud tuh? Iya. Habis SMA itu.
gue nggak dibolehin gap year sama orang tua gue. Oh, dari dulu. Yes, orang tua gue nggak bolehin gap year karena kan 1 tahun itu kayak mama papa gue juga nggak tahu gue mau ngapain. Jadi kayak belum tentu gue juga belajar terus. Nantinya Nyari takutnya jodoh. jadi mak. Nyari jodoh. Aduh. Nyari jodoh. Sepertinya nih Evelyn Heidi banyak sih yang mau diceritain. Tidak. Mana nih? Kayaknya nggak datang nih kayaknya. Iya, nanti datang guys sorean. Oh gitu. Tapi oke, let's back to what you did pas lu lagi abis SMA itu kan, aktuaria, terus habis itu you are waiting for UK or China kan, emang fixnya UK kan tapi Abis SMA gue China dulu, baru sekarang ke UK. Jadi gini, agak ribet nih jujur perkuliahan gue. Jadi gue tuh SMA setahun kan, bukan benar. 3 tahun. Nah setahun itu gue ambil IGCSE namanya dari Cambridge. Pasti. I got the test, I got the results, terus gue apply ke China. Dan gue masuk ke China dulu. Nah di China itu namanya foundation year. Oh iya. Iya, soalnya gue belum dapat ijazah nih, belum Iya, dapat iya. A level juga. Jadi gue foundation year setahun. Baru after foundation, gue lanjut ke university yang beneran. Nah, university yang benerannya ini baru gue ke UK nanti. Nah jadi ini China ini, not this China, your kuliah yang mau ke China ini aktuaria kan? Ya baru UK, sama Iya. aktuaria. Udah ngira. Di UK, gue apply di 6 kampus di UK. Tapi 4-nya tuh aktuaria kalau nggak salah. Terus 1-nya tuh financial mathematics. Oh. Nah 1-nya yang terakhir yang gue ambil nih, Which is very panjang namanya. Finance, Operations Research, Forms, Management and Statistics. Nanti disingkat jadi Mathematics and Management lah. Guys, gue aja desain aja udah stres gitu ya, apalagi ngambil matematika. Kan beda-beda. Mungkin gue sebenarnya gini ya, gue sebagai anak desainer bersyukur tidak memiliki hal matematika. Ya walaupun misalnya kalau dalam sebuah denah ya, misalnya ada kayak gini, terus ukuran dari tembok sini ke pilar ini berapa, terus totalnya berapa, jadi kalian ketahuan pakai matematika hitungan. Tapi kalau Evelyn kayak gitu, wah, pusing juga sih. Tapi kan, nah ini lu nambah stres juga nih, kayak lu udah aktuaria, tapi lu juga tiba-tiba pindah ke desain. Bukan pindah ke desain sih, kan lu mulai belajar. Iya, gue mulai belajar desain. Why not? Taking desain. Gimana ya, gue tuh pas SMA gue coba lumayan banyak hal kan. Salah satunya desain tuh pas gue akhir-akhir SMA kelas 1. Nah, terus gue tuh desain cuma iseng-iseng aja, dan gue tuh sempet masuk organisasi, gue juga didesain kan, kayak organisasi pelajar di Tiongkok waktu itu, atau di gereja gue juga desain. Dan setelah melakukan desain for several months, bisa dibilang gue nggak passion sama desain. Dan kayak gue malah jadi stres gitu loh kalau desain jadi kerjaan. Enggak, tapi bukan karena ini ya, tapi kayak satu hal yang bikin kita paling malesin sih, revisian. Iya betul sih, kalau desain revisiannya tuh bisa panjang banget. Belum lagi ya namanya desain perlu ada ide kan. Gue aja kayak, ini aja gue mau ganti nama podcast. Oh, iya. Gue tadi udah mau konsol, namanya Friendzone. Friendzone, oke. Friendzone tapi pakai J bukan pakai Z. Tapi masalah gini, misalnya kalau next guest gue, misalnya Kariki Suroso, kenal iya. atau enggak nanti minggu depan siapa Kak Kezia, itu bukan teman, like they are more older than me kan. Betul. Kalau dianggap
friend juga nggak sopan kan namanya kan. Jadi gue perlu pikir lagi. Nah itu kan juga namanya desain. But jadi selama dari desain itu cuman kayak belum pernah desain tapi udah langsung meluncur ke desain gitu. Iya, gue tuh pertama-tama belajar desain kayak sebulan, bener-bener sebulan gue cuma iseng-iseng doang lihat-lihat tutorial di YouTube. Terus gue udah direkrut desain di gereja. Terus kayak 2 bulan kemudian gue masuk desain di organisasi gitu. Terus iya. Kalau kita dengar-dengar kisah Evelyn Heidi ini akhirnya terbuka untuk semua orang. Masalahnya yang gak apa-apa yang denger nih siapa orang tapi yang penting ada lah pasti. Ada lah. Ayo guys dengerin guys makanya. Oke, nah kita balik lagi kepada Friends. Sebenarnya jujur gue boleh nanya, kalau gue boleh bilang tuh gak apa-apa gak punya circle. Menurut lu gimana? Gak apa-apa apa? Gak apa-apa gak punya circle. Gak apa-apa gak punya circle. Is it okay to not having a circle? Yeah, menurut gue sih oke-oke aja sih. Menurut lo gimana? Soalnya gini ya, daripada punya teman circle tapi toxic, dan ya mendingan gak usah buat. Iya betul banget. Menurut gue sih paling enggak at least ada satu yang bisa lo andelin gitu at all times, yang bisa dengerin cerita lo. Pokoknya satu aja, nggak harus ada circle yang friend group gitu loh. Beda berarti sama maksudnya nggak usah besar-besar banget dan nggak harus yang kayak lebih dari satu orang. For me satu cukup lah. Mari kita datangi. Enggak lah. Jadi kayak belum dateng kayak. Siapa ya? Waduh. Minum kasihan minum dari tadi. Tapi gini ya, sebenarnya menurut lu susah nggak sih sebenarnya cari circle? Susah. Karena gue sendiri mengalami ya. Kayak gue punya temen yang gue kira udah bisa gue percaya, ternyata ujung-ujung nusuk juga. Dengar gak sih orangnya di sini? Orangnya hey Anda yang menonton podcast ini, kalau Anda tersinggung silakan berubah, tobat. Betul guys. Lagian juga kayak ngapain sih nyindir-nyindir? Kok langsung nyindir-nyindir? Gue gak ada bilang nyindir-nyindir. Kan lu bilang menusuk. Oh iya. Lu bilang menusuk. Iya betul, menusuk. Apalagi yang hal ini menusuk terus lain menyindir. Oh iya. Bisa jadi kan gue gak tahu. Nanti gue di trailer gue di trailer gue yang ngomongin tadi nih yang soal nyindir orang nih. Nanti biar gue post di Instagram biar orang sadar. Ntar gue repost. Aduh. But sebenarnya kalau gue boleh jujur, iya. Kalau menjadi sendiri itu menurut gue itu sebuah hal yang enak. Tapi kan lu udah punya cowok, ya udah gak usah deh. Enggak, tapi walaupun gue punya cowok gue tetap suka me time gitu. Karena gue emang orangnya agak introvert ya. Iya loh. Introvert berapa persen? 72. Extrovert 28. Tapi masih bisa loh. Masih bisa datang ke ulang tahun Sweet 70. Lu iri gak sih? Lu iri gak sih? Iri. Kayak gue datang ke ulang tahun teman gue tuh waktu itu banyak banget kan. Gue tuh jujur gue pengen juga kan. Aduh gue gak sempet lagi waktu itu. Soalnya kan emang
pas gue ulang tahun waktu itu gue lagi agak sibuknya kuliah kan, jadi gue nggak sempet bikin acara gitu. Tapi kayak yang kemarin kayak Evelyn akan mengadakan Sweet Seventeen, namun di Cina. Nggak, bukan di Cina sih, kayak awalnya di Cina, tapi nanti balik lagi ke Indonesia untuk cuman ngerayain doang. Masalahnya pandemi ini datang. Gue nggak jadi berangkat. Gak jadi berangkat, gak jadi ngerayain juga. Sedih ya guys. Tapi gue ngeliat ya, gue aja sebenarnya sih bersyukur nggak diajain sih sebenarnya ya, menurut gue ya. Apalagi seorang lu yang introvert kan, menurut gue tuh bersyukur aja nggak diajain 17 Sweet Seventeen karena Iya sih. budget. Iya, first budget. Budget. Punya IO gue juga nggak dapet IO. Ngapain bayar gedung, ngapain? Bentar ya ampun. aja pas nikah. Iya, astaga. Temen siapa yang mau undang? Cowok nggak ada lah. Nanti yang datang malah yang nyindir. Aduh. Aduh, serem banget tuh yang nyindir. Iya, tapi bukan di gereja kan? Gue kan gereja pindah ya, jadi gue ada 2 gereja. Ada yang lama, ada yang baru. Nggak tahu tuh yang mana gitu. Tapi menurut lu ya, when is the time that itu benar-benar lu harus pindah ke dalam suatu tempat yang baru? Gini ya, waktu itu tuh pas gue pindah gereja waktunya nggak pas banget. Jadi waktu itu maksudnya pas gue pindah gereja tuh gue baru putus sama mantan gue. Nah jadi teman-teman gue yang ngelihat gue pindah gereja kayak pada bilang, masa cuma gara-gara putus pindah gereja sih gitu. Sebenarnya iya loh. Orang kayak kebanyakan tuh orang pindah gereja itu antara lain dia punya masalah atau enggak, iya nggak punya masalah. Kayak kebanyakan tuh, kalau buat pamit pindah gereja itu ngapain? Mendingan stay nggak sih? Betul. Karena kan gereja itu harusnya jadi tempat bertumbuh ya. Gitu. Malah serius saudara-saudara. Nah waktu itu kayak apa ya, titik dimana gue decide untuk pindah gereja itu pas gue ngerasa kayak gue dengar khotbah waktu itu. Oh, haleluya. Iya. Gue dengar khotbah kayak gereja itu harusnya jadi tempat bertumbuh dan jadi tempat lu bisa berbuah juga. Kayak pohon, abis tumbuh lu berbuah gitu. Nah, tapi di gereja yang lama waktu itu kebetulan gue ngerasa kayak gue bertumbuh tapi gue gak berbuah. Dan emang gue ngerasa kayak gitu udah lama. Dan akhir-akhirnya pas detik-detik sebelum gue pindah gereja itu, gue merasa agak di apa ya, di betray gitu sama beberapa orang di situ lah. ODB. Iya. Kayak teman-teman lama yang istilahnya gue anggap mereka teman-teman dekat gue yang bisa gue percaya gitu, dan akhirnya gue ngerasa agak dijudge gitu di circle itu. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue udah nggak damai sejahtera lagi di tempat ini, jadi kayak gue pindah aja. Dan puji Tuhannya di tempat yang baru ini juga gue merasa welcome ya, kayak I'm part of their family walaupun gue termasuk baru gitu. Itu guys. Akhirnya ketemu lah. Ada gue takut lagi didengar. Gak bakal, podcast kecil. Enggak sih. Mudah-mudahan kalau podcastnya besar, dia yang denger tobat. Amin. Tobat. Dia juga ngapain dia, kalau dia tidak merefleksikan diri, dia tidak memikirkan apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, itulah pria dewasa. Capek gue. Capek gak sih ngomong dengerin temenan bareng gue? Enggak.
Sampai ketawa ya guys. Enggak kok, kalau gua bosnya tuh nggak ada yang dikerjain. podcast aja kayak ya udahlah. Hilang setahun setelah episode kemarin kan sama si baju baru nih. Gue pakai baju ini. Time of crisis. Time of crisis. Link di bio. Iya. Udah lama banget nggak podcast, ya ampun. Dan akhirnya kesempatan juga ngomong sama Evelyn. Now, ngomong apa lagi ya? Kayaknya sih udah berapa menit sih? Masih lama. Gak sih, udah cukup lah. Alright. For this time of lu punya concern kayak punya penyakit. Gue gak tau sih. Nah sih sebenarnya lu punya kayak gue baru sadar aja gitu lu punya this one of condition. Iya, gue juga baru tahu. Soalnya selama ini juga gue gak baik-baik aja kan. Dan kayak normal-normal aja. Terus kemarin pas X-ray ternyata ada sesuatu abnormality yang mengharuskan gue menunda. Apa gara-gara keseringan jatuh skating? Apa? Enggak dong. Gue nggak tahu ya kenapa kayak gue nggak tahu bahkan ini nanti hasilnya gue positif atau negatif. Hasilnya masih beberapa bulan sih. Cuma kata dokter yang gue kunjungi emang kalau di Indo penyakit ini emang common gitu. Kayak bisa siapa aja bisa kena dan bahkan bisa nggak ada gejala dan hilang sendiri. Cuma emang ada bekasnya. Soalnya Indo tuh kayak nomor 2 paling banyak buat penyakit ini di dunia. Serius gue aja belum medical check up kayak gue terakhir kali medical check up tuh. Oh itu berarti di ronsen berarti ya? Iya gue di ronsen. Oh gue sih belum di ronsen sih kemarin terakhir kali kayak gue di ronsen. Gue belum pernah di ronsen, gue terakhir kali kakinya patah. Enggak sih kakinya patah, kakinya kesleo. Oh iya. Tapi itu gak di ronsen. Tapi iya. Iya gue juga pertama kali kayak di ronsen. Right. Nah gue baru kepikiran lagi nih question. Ada aja idenya guys. What do you think your way to find dia tuh orangnya klop buat dijadiin teman? Apalagi dia untuk menjadi seorang jodoh pacar aja ya. Dengerin ya guys. Ini dari seorang expert. Kok expert? Enggak loh. Pengalaman. Gue gak tahu ya kalau soal cowok. Gue bukan soal cowok deh, soal teman deh. Oh soal teman. Kalau untuk teman dulu ya. Kalau untuk teman, gue pretty much bisa connect sama siapa aja sih. Cuma emang kadang ada beberapa behavior yang gue nggak suka dari seseorang. Dan kalau emang gue udah ngelihat orang ini kayak gitu, gue nggak bakal mau. Contohnya, gue nggak suka banget kalau orang omongannya tuh nggak konsisten. Jadi kayak setiap beberapa selang waktu tuh berubah-ubah gitu. Artinya kayak kadang dia nggak jujur atau pikirannya nggak konsisten aja gitu. Jangan-jangan inilah alasan putus. Bukan. Bukan. Iya. Jadi ada beberapa teman gue kayak gitu, kayak omongannya nggak konsisten dan jujurly gue nggak suka. Jadi gue menjauh kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Minum kasihan dari tadi nggak minum. Enak lagi. Iya lo enak lo. Makanya guys, ini namanya kopi Cusayo. Buset, ayo endorse ini podcast. Harusnya sih gue dibayar ya, cuman gue harus bayar studionya nih. Tapi lumayan loh. Iya, bagus kok. Bagus. Terus what else? Jujur kalau gue decide seseorang yang bisa menjadi temen gue itu simpel aja sih, yang pokoknya sefrekuensi dan gue bisa apa ya, gue tuh tipe orang yang bisa ngikutin frekuensi orang gitu. Iya, kadang kalau ngobrol gue kayak bisa ngelihat mungkin nih orang kayak gimana, kadang gue bisa ngikut, cuma kadang
Kalau emang udah parah banget bedanya gue baru nggak bisa tuh. Aduh, tapi lu sebagai introvert aja gue salut gitu, bisa gitu dapet temen. Bisa dong. Gue tuh introvert tapi gue kalau di chat ya, gue kalau di chat tuh bisa bawel banget gitu. Cuma kalau ngomong gini gue nggak bisa. Next time nanti kita. Jadi kalau emang lagi ngobrol di chat seru, bisa gue panjang. Disitulah gue berteman dengan orang. Apa jangan iya kali ya? Apa gara-gara? Nggak tahu sih, gue lupa cok. Gue lupa sumpah. Anyway, this is the last thing. Your plans. Nah, kita akan membahas sedikit tentang UK. Like, why moving to UK? Why not staying? Oke. Pertama, alasan gue pindah ke UK is because Cina nggak buka-buka, obviously. Iya iyalah. Tapi baru-baru ini gue baru dapat email katanya udah mau buka. Hore. Gue udah pindah duluan. Ya. Oke, terus kedua, gue ngelihat dari apa ya, dari prospek kerjanya kayaknya di UK juga lebih bagus. Soalnya kan gue juga konsultasi kan sama agent. Gue nggak research sendiri dan agent gue juga ngejelasin, oh di UK itu ada program, jadi lu kuliah 1 tahun magang. Dan magangnya itu biasanya di UK? Iya. Jadi lu kuliah 4 tahun, misalnya tahun ketiganya lu full magang. Dan magangnya itu biasanya banyak murid-murid yang dapat di perusahaan-perusahaan besar gitu. Kayak di Big Four atau di merek-merek besar. Tapi pas lu nyampe di UK itu, lu nyari kerjaan langsung apa maksudnya itu sebagai part time apa enggak? Pas lagi kuliah? Pas lagi kuliah, maksudnya kayak gue mau part time atau enggak ntar? Iya. Mungkin part time sih, soalnya kayaknya biaya hidupnya agak amseng ya. Iya loh, bandingin sama Indonesia aja gudeg di tapi UK. Kayaknya UK oke sih. Kalau lu nggak kayak di London atau lu nggak foya-foya yang tiap hari makan di luar, kayak masih oke sih. Sayang sih nggak ada nasi padang di sini. Tuh. Katanya juga kalau misalnya di UK, kalau lu kayak belanja ke pasar atau ke minimarket gitu, harganya tuh bisa mirip-mirip sama Jakarta. Kayak supermarket di Jakarta ya, bukan pasar. Kayak misalnya Farmers gitu-gitu. Mirip-mirip harganya dan bahkan ada beberapa bahan-bahan yang lebih murah. Cuma emang akomodasi mahal. Tapi kalau menurut gue ya, kayaknya gue mikir-mikir perlu pindah ke luar negeri buat belajar atau gitu, kayaknya menurut gue sih gue nggak perlu. Kayaknya udah ada. Udah cukup ya udah cukup di Indo. Sih, Indo aja hidupnya udah susah, apalagi lu pindah ke luar kota gitu. Kan gak ada yang tahu, siapa tahu. Tapi kalau misalnya lu Nicky atau enggak Brian Manuel, baru bisa. Masalahnya gue bukan, gue Jonathan Wijaya. Ya puji Tuhan kalau misalnya nanti gue sama endorser bayar, nanti kan gue dapet Amin. Terus dapat ini kan. Iya kan nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya menurut gue kayak Jalan capek nggak sih jadi endorser gitu, kayak harus. Iya sih, kelihatannya capek sih kalau lu udah kayak besar banget. Setiap hari numpuk paket-paket di rumah lu. Iya, nanti tiba-tiba si Evelyn nanti pas udah di UK, story-nya darinya strip jadi titik. Hey guys, gua hari ini kedatangan paket dari UK, dari Indo. Buset. Gue suruh coba. Gak ada yang tahu ya guys, jalan hidup. Nanti gue mau jadi mau kerja di finance, tiba-tiba jadi seleb. Waduh. Gak ada yang tahu. Alright, I think that's it for today. This episode, this number 41. Maybe next week, udah season baru atau belum ya? Sebenarnya masih season 2 sih, ya. Nggak tahu lah kapan lagi season 3, nanti kelarin dulu aja liburannya nih. My name is Jonathan Brian Wijaya. My name is Evelyn Heidi. And we will see you in the next episode. Bye-bye. Thank you guys.